Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah pengajian Persatuan Pensiunan Republik Indonesia Kabupaten Pamekasan yang saya hormati dan yang saya muliakan, sahibil hajah Bapak Haji Nawawi sekeluarga, mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dikumpulkan dalam rangka untuk sama-sama tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, untuk saling menasihati tentang kebenaran, tentang keimanan, tentang semangat untuk berbuat amal salih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana kita juga menjadi hamba yang senantiasa bersabar dalam menjalani kehidupan dan dari setiap apa yang menjadi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Persatuan Pensiunan Kabupaten Pamekasan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberi nikmat umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga menjadi bagian dari nikmat yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan, profesi boleh pensiun, boleh berhenti, tetapi semangat beribadah, semangat beramal solih, agar kita ini menjadi pribadi yang bermanfaat, terus berkesinambungan, dan kita memupuk semangat agar benar-benar menjadi hamba yang bermanfaat kepada orang lain, dan menjadi hamba yang senantiasa tunduk dan taat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah, kepada Rabb kalian semua, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai datang maut menjemput kita, baru kita berhenti beramal salih. Semuanya dipensiunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari nikmat usia ini yang Allah berikan kepada kita semua, sesungguhnya menjadi pengingat penting bagi kita semua, bahwa nikmat usia, nikmat umur ini begitu sangat berharga dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau digunakan untuk beribadah, untuk ketaatan, untuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nikmat yang berupa nikmat dunia, kalau kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nikmat dunia itu akan menjadi nikmat akhirat yang tabqa abadan, yang akan abadi sampai kita diwafatkan dan bahkan sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata ulama, rumus nikmat itu ada dua. Nikmat dunia itu rumusnya hanya ada dua, kata ulama. Imma tatrukuka,
wa imma tatrukuha. Nikmat dunia itu terkadang nikmat itu sendiri yang meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmat dapat meninggalkan kita, betapa banyak orang diberi keberlimpahan harta karena serakah, karena tidak merasa cukup dan tidak pernah bersyukur kepada Allah. Harta berkelimpahan tetapi nikmatnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harta itu tidak mendatangkan ketentraman jiwa, tidak mendatangkan sesuatu yang dapat mengantar untuk semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan harta yang dimiliki membuat dirinya gelisah, membuat dirinya gundah, membuat dirinya terus merasa kurang, sehingga dunia benar-benar menyibukkan kehidupannya sehari-hari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa imma tatrukuha, atau nikmat itu kita sendiri yang meninggalkan. Betapa banyak orang kaya tetapi umurnya pendek, tidak dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya ditinggalkan, nikmatnya masih ada, tetapi dirinya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita berpikir mensiasati bagaimana nikmat itu menjadi nikmat yang abadi, tabqa abadan, sampai kelak kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sekian nikmat yang diberikan oleh Allah benar-benar menjadi bekal yang terbaik untuk beribadah, untuk meningkatkan keimanan, untuk meningkatkan kualitas ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru sebaliknya, dengan nikmat yang berlimpah yang diberikan oleh Allah justru semakin berjarak jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya jamaah sekalian, kata Allah, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun nikmat itu. Maka ada satu kisah yang menginspirasi kita semua. Ada sahabat mulia yang bernama Abdurrahman bin Auf, sahabat yang sangat dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hari itu beliau berpuasa, lalu hendak berbuka dan disediakan makanan yang sangat lezat, yang sangat enak. Karena Abdurrahman bin Auf itu memang dikaruniai harta yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika akan berbuka, hidangan sudah siap dimakan. Tiba-tiba Abdurrahman bin Auf menangis, meneteskan air mata. Yang akhirnya beliau tidak jadi memakan makanan yang sudah siap, yang sudah disajikan, di mana makanan semuanya itu adalah lezat dan enak-enak semua. Apa sebabnya jamaah sekalian? Karena beliau ingat terhadap sahabatnya yang bernama Mus'ab bin Umair. Beliau adalah salah seorang sahabat mulia yang berjuang bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Uhud. Lalu kemudian beliau wafat dalam keadaan syahid. Semua harta dibawa untuk berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika wafat, yang membuat Abdurrahman bin Auf itu menangis. Beliau hanya meninggalkan kain kafan, dan bahkan kain kafan itu tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya. Ketika beliau dalam keadaan wafat, kain kafan itu akan dibuat untuk menutupi tubuhnya. Ketika ditarik ke atas kakinya yang terlihat kafan itu. Ketika kain kafan itu ditarik ke bawah, justru kepalanya yang terlihat. Itulah yang dapat membuat Abdurrahman bin Auf menangis. Yang dirinya merasa tidak pantas mendapatkan
nikmat yang berlimpah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abdurrahman bin Auf merenung, jangan-jangan harta yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu berlimpah itu hanya diberikan saat di dunia, sementara di akhirat sudah tidak mendapatkan lagi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, inilah renungan sahabat mulia Abdurrahman bin Auf dengan kekayaannya justru semakin mengingatkan dirinya untuk semakin dekat dengan Allah, untuk menghadirkan kesadaran betapa nikmat itu adalah benar-benar karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Persatuan Pensiunan Republik Indonesia Kabupaten Pamekasan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu semua mendambakan kehidupan yang as-sakinah, hidup yang tenang, hidup yang tentram. Maka untuk menjadi hamba Allah yang dapat mencapai as-sakinah itu, Allah berfirman, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Allah lah yang menurunkan ketenangan, ketentraman di dalam jiwa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar imannya semakin meningkat, agar imannya semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah yang menurunkan ketenangan, ketentraman yang disebut dengan as-sakinah itu, maka kita tidak boleh bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka as-sakinah atau ketentraman itu paling tidak dapat diperoleh dengan cara kita meningkatkan ibadah, terutama ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita istiqamah melaksanakan ibadah kepada Allah dengan tepat waktu, dengan rajin ke masjid, salat berjamaah sebagai bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjaga dan memelihara untuk senantiasa mendapatkan keutamaan salat berjamaah di masjid. Itulah cara kita menemukan atau mendapatkan kehidupan yang tentram, kehidupan yang tenang, yang disebut dengan as-sakinah, yang diturunkan oleh Allah hanya kepada hamba-hamba yang beriman. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk membaca Al-Quran setiap hari, berinteraksi dengan Al-Quran, agar hati kita tetap diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna al-kitaba wa yatadarasunahu illa nuzilat as-sakinah." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid, di tempat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya digunakan untuk membaca Al-Quran, mempelajari isi dan kandungannya setiap hari, maka Allah pasti menurunkan ketenangan, ketentraman di dalam jiwanya. Itulah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kita diberi usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kesalahan, dari setiap dosa. Tentu kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyak juga kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Maka jemaah sekalian, hadirkan kesadaran untuk banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beristighfar itu tidak hanya mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dari setiap dosa, dari setiap kesalahan yang kita lakukan, tetapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lazimal istighfar," barang siapa yang istiqamah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala,
ja'alallahu min kulli dhaikin makhraja. Allah akan menjadikan setiap kesempitan, setiap kesulitan dengan diberi jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min kulli hammin faraja. Ketika hati kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan tidak tenang, maka Allah akan memberikan farajan, ketenangan, kesenangan, kebahagiaan atau kehidupan yang as-sakinah. Bahkan yang terakhir kata Nabi, salah satu keutamaan kita membaca istighfar, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka, yang diberikan hanya kepada hamba-hamba yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mulazamah untuk beristighfar, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Persatuan Pensiunan Kabupaten Pamekasan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usia panjang yang rata-rata sudah lebih di usia 60 ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridha kepada kita semua sehingga kita tetap istiqamah menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan tausiah singkat ini dapat mengingatkan saya pribadi dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk jamaah sekalian sehingga kita senantiasa penuh semangat untuk beribadah dan meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.